Batam lagi panas nih, bukan karena cuaca, tapi karena warga Orchard Park menolak pembangunan masjid di lingkungan mereka. Padahal penghuninya tuh kebanyakan muslim loh. Orchard Park ini tuh kawasan hunian elit di Batam Center dikembangkan Agung Podomoro Land. Lingkungannya tuh mewah banget, ada mall, klaster modern, dan fasilitas premium lainnya. Nah, di dalamnya tuh rencananya tuh bakal dibangun masjid permanen di lahan fasos alias fasilitas sosial. Tapi rencana ini tuh justru bikin sebagian warga tuh protes habis-habisan. Kok bisa? Bukannya masjid tuh malah mempermudah ibadah warga muslim di sana. Ternyata masalahnya bukan di masjidnya, tapi di prosesnya yang dianggap tidak transparan. Warga tuh merasa nggak pernah diajak musyawarah sejak awal. Mereka tuh heran, lokasi, desain, dan teknis pembangunannya tuh ditentukan sepihak sama pengembang. Padahal rumah ibadah itu sensitif banget, harusnya disepakati bareng supaya adem di hati. Kalau tiba-tiba dipaksakan, warga tuh takut memicu gesekan antara penghuni di masa depan. Banyak warga muslim Orchard Park yang selama ini tuh beribadah di lokasi sementara, kayak di basement mall atau tempat lainnya. Ya, karena memang masjid permanen tuh belum ada di lingkungan mereka. Tapi perlu diingat, Orchard Park ini juga dihuni oleh warga lintas agama. Jadi semestinya semua aspirasi didengar supaya nggak bikin ribut. Beberapa warga akhirnya tuh nekat demo, bawa spanduk penolakan di depan lahan bakal masjid. Isi spanduknya jelas banget. Jangan asal bangun, libatkan kami. Wajar juga sih karena mereka tuh penghuni tetap, pastinya ingin punya suara soal fasilitas sosial di komplek mereka sendiri. Dari pihak pengembang sampai sekarang juga belum kasih penjelasan detail ke publik. Mereka cuma bilang lahan fasos memang sudah diplot untuk rumah ibadah sesuai perjanjian awal. Tapi desainnya kayak apa, kapan mulai bangun, sampai gimana teknis perizinannya masih kabur. Hal kayak gini tuh bikin warga makin curiga. Jangan-jangan ada kepentingan lain di balik proyek itu. Karena kalau niatnya benar membangun masjid, kenapa nggak transparan dan terbuka diskusi? Rumah ibadah itu bukan sekedar bangunan, tapi juga simbol kerukunan di lingkungan perumahan. Kalau prosesnya amburadul, ujung-ujungnya malah jadi sumber konflik. Pemerintah Kota Batam pun didorong turun tangan buat mediasi, biar gak ada yang ngerasa disisihkan atau dilangkahi haknya sebagai warga. Lagi pula, aturan pendirian rumah ibadah di Indonesia tuh sudah jelas banget. Harus ada persetujuan lingkungan, harus ada musyawarah supaya nggak jadi polemik. Apalagi Orchard Park ini dikenal dengan komunitasnya yang beragam, lintas budaya dan agama. Kalau nggak diurus rapi, konflik kecil tuh bisa membesar dan merusak reputasi kawasan. Padahal Batam sendiri selama ini tuh kondusif dan terkenal toleran. Sayang banget kalau tercoreng cuma gara-gara salah komunikasi pembangunan masjid. Masjidnya jelas diperlukan, tapi prosesnya wajib adil dan terbuka. Pengembang dan warga harus duduk bareng nyari solusi sama-sama. Karena musyawarah itu jauh lebih berkah daripada demo dan saling curiga. Semoga polemik Masjid Orchard Park ini cepat nemu jalan tengah ya. Biar semua penghuni nyaman beribadah, rukun, dan damai di satu lingkungan yang sama. Junjung tinggi toleransi beragama. Kasus perusakan villa yang digunakan sebagai tempat retreat umat Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Kepolisian menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam insiden perusakan rumah milik Maria Veronica Nina di Sukabumi. Ketujuh tersangka ditetapkan setelah pemeriksaan sejumlah saksi dan laporan dari Yohanes Wedi pada 28 Juni 2025. Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan menjelaskan perusakan terjadi pada Jumat 27 Juni 2025 setelah warga mendapati kegiatan ibadah yang diikuti sekitar 36 jemaat Kristen termasuk anak-anak. Warga yang merasa tidak mendapat tanggapan dari pemilik rumah lantas melakukan kekerasan termasuk merusak pagar, kaca jendela, sepeda motor, salib hingga 1 unit mobil. Kapolda menegaskan bahwa tindakan tersebut mengakibatkan kerugian material sekitar 50 juta rupiah dan aparat akan memastikan siapapun yang bersalah akan diproses hukum tanpa memandang latar belakang agama. Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Hartono membenarkan bahwa ketujuh tersangka kini telah resmi ditahan. Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyebut perusakan dipicu oleh mispersepsi warga yang menganggap rumah singgah tersebut berfungsi sebagai tempat ibadah tanpa izin.
Untuk meredam ketegangan, pihak kepolisian bersama Forkopimda, MUI, dan FKUB sepakat menghentikan sementara kegiatan ibadah di lokasi tersebut guna menjaga situasi tetap kondusif. Upaya komunikasi dan pendekatan lintas tokoh masyarakat terus dilakukan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Polisi telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus pengerusakan villa saat anak-anak dan remaja sedang melakukan retreat di Sukabumi. Udahlah ya, cukuplah segitu keadilan. Walaupun pada kenyataannya dalam video tersebut bukan hanya 7 orang, tapi apalah daya. Mungkin hanya sebatas ini keadilan yang bisa ditegakkan. Jangan terlalu banyak menuntut. Penetapan tersangka, hadirnya Gubernur Jawa Barat, banyaknya saudara-saudara yang beragama Muslim yang mengutuk keras atas tindakan ini, mungkin itu dianggap sudah cukup. Kita berharap ke depannya ada kesadaran, supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Saya sudah mengingatkan, ini negara bukan milik kalian saja. Ini bangsa bukan hasil perjuangan kalian saja. Dari begitu banyak latar belakang yang berbeda, baik suku, agama, semua mengambil bagian untuk memerdekakan bangsa ini. Sadarlah diri, kebebasan milik kita bersama. Keberagaman adalah keindahan yang patut kita jaga. Salam toleransi. Oh, cuman 7 orang doang yang dijadikan tersangka. Padahal ya kemarin di video tuh banyak orang kan ya. Ini cuma 7 orang yang jadi tersangka. Ya oke lah, tangkep dalangnya yang melakukan perusakan, hukum seberat-beratnya. Sedangkan yang lain itu kan ikut serta, ikut terlibat, tetap berikan hukuman ke mereka supaya apa? Menjadikan pembelajaran. Ya jangan cuma 7 deh, itu kan banyak. Dan jujur di sini aku mengapresiasi nih ya dari KDM nih ya, gerak cepat, turun langsung datang. Tapi di sini jujur menurut pandangan saya, KDM nggak seperti seorang KDM yang tegas, yang ini kayak agak loyo, agak ya nggak kayak biasanya gitu kan. Jangankan KDM, polisi pun ya kurang menunjukkan powernya. Padahal masalah ini masalah yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Yang pertama tentang intoleransi. Ini sangat berbahaya karena bisa memecah belah bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ini masalah psikologis anak-anak yang mau bertumbuh. Anak-anak penerus bangsa ini yang menjadi trauma, ketakutan mereka. Lalu yang ketiga, ya, ini masalah perusakan, ini udah kriminal semuanya kan. Masuk rumah orang tanpa izin, merusak semua. Ini harus dihukum seberat-beratnya sih. Tolonglah pemerintah, kepolisian, dan lain-lain tegas dengan kasus-kasus kayak gini. Karena apa? Ya, Indonesia ini milik kita bersama. Pancasila bukan milik satu agama saja, bukan satu golongan saja. Ya, salam NKRI harga mati. Satu agama saja, bukan satu golongan saja. Ya, salam NKRI harga mati. Guys, perkembangan kasus pengerusakan villa atau pembubaran ibadah retreat yang terjadi di Sukabumi beberapa hari yang lalu dan langsung direspon oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan memberikan sumbangan sebesar 100 juta. Namun uang yang 100 juta itu tidak diambil oleh pemilik villa, tapi uang tersebut dialokasikan untuk membantu pembangunan masjid dan musola. Tapi di sini bukan masalah uangnya guys ya, mungkin pemilik villanya juga orang yang berlebih yang bisa memperbaiki kerusakan villanya. Tapi di sini yang kita minta adalah keadilan untuk kasus ini gitu, dimana anak-anak yang pada saat itu berada di tempat memiliki trauma tersendiri untuk hal ini gitu. Jadi mereka meminta keadilan untuk para pelakunya itu bisa diproses secara hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Dan dalam kasus ini ada 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya guys ya. Semoga aja masih ada lagi tersangka lain nanti yang bisa ditetapkan. Dan
Kalau bisa masalah ini diproses seadil-adilnya ya, biar nanti ke depan itu nggak terjadi hal yang sama lagi. Jujur ya guys, untuk kasus ini pasti banyak banget orang yang sakit hati dengan kejadian ini. Karena kenapa Indonesia ini dihuni oleh beberapa agama yang disahkan secara hukum, tapi masih ada aja oknum-oknum yang selalu mengusik ibadah dan keyakinan orang lain. Tahu gak kenapa kasus intoleran itu masih terus terjadi sampai sekarang ya? Karena penegakan hukumnya itu lemah payah. Klarifikasi juga bikin geleng-geleng banget ya, lihat deh. Masa menuntut biar tidak dilanjutkan ke proses hukum gitu loh. Gila ya, gak tahu diri banget. Harusnya aparat penegak hukum tuh yang ada di tempat tersebut waktu itu, ya yang cuma diem doang, itu juga disanksi. Karena mereka lalai menjalankan tugasnya yang harus mereka mengayomi, melindungi, malah mereka diem aja. Terus tugasnya ngapain? Gaji buta tuh, digaji tapi cuma diem doang, nontonin doang. Ada ya orang udah salah tapi berharap nggak dihukum, nggak disanksi gitu. Terus juga tetap menuntut biar rumah tersebut jangan dijadikan tempat ibadah. Lu ngerti retret gak sih? Retret itu temporer, bukan rumah ibadah yang permanen gitu loh. Dan undang-undangnya pun menyebutkan bahwa yang harus ada perizinan itu adalah rumah yang dijadikan tempat ibadah secara permanen. Jadi orang-orang ya yang so tahu gitu loh tentang undang-undang tersebut, coba dipelajarin lagi sebelum berkomentar. Jadi kapan nih pemerintah Indonesia mau menegaskan hukumnya nih? Ya 2025, kasus-kasus kayak gini udah sering terjadi ya, tapi tidak pernah nih ya ditunjukkan taringnya. Karena tidak pernah ditunjukkan taringnya, makanya terjadi terus. Beruntuk netizen, kita sudah disuguhkan banyak sekali berita-berita yang war. Gereja dibongkar, anak remaja lagi retret, digrebek, gokil, respect. Aku merasa sangat secure sebagai orang Kristen. Retret digrebek itu kan berarti si oknum ini merasa retret ya, which is kegiatan membangun kerohanian, itu sama dengan muda-mudi Jakarta yang kumpul kebo di hotel. Sama tuh di mata mereka, oknum-oknum ini tuh sama tuh levelnya tuh. Keren banget cara berpikirnya. Dan lagi-lagi gereja yang dibongkar itu gara-gara apa? Betul, karena perizinan. Dan solusi dari perizinan yang sulit apa? Betul, dibongkar aja, turunin aja itu salibnya dari atas tuh, nggak apa-apa, bagus itu. Mana ada abusive itu, nggak ada, itu bagus banget. Dibandingkan dengan membantu gereja ini untuk mendapatkan solusi perizinan, better dibongkar, simple, selesai masalah. Betapa amannya beribadah di Indonesia ini ya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, kita sudah menyaksikan di beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu ada pengerusakan di villa yang ada di Sukabumi, yang dimana ada kegiatan kelompok remaja di sana yang berupa retreat, dan di sana juga ada yang namanya bimbingan rohani. Nah, teman-teman, yang saya maksud di sini bahwa sungguh indahnya kalau misalnya kita tetap hidup di dalam kerukunan. Dan kita sudah melihat dari awal video tadi, di mana juga ada sekelompok warga ya yang menolak pembangunan masjid. Nah, kenapa terjadi penolakan teman-teman? Karena pembangunan tersebut didasarkan tanpa permusyawaratan, tanpa kesepakatan, tanpa pembicaraan, tanpa kebersamaan terhadap warga setempat. Nah, teman-teman, yang saya maksud di sini, kita harus tetap menjaga kebersamaan kita. Memang selama ini selalu dipermasalahkan, dipersoalkan tentang perizinan pembangunan rumah ibadah. Nah, teman-teman, yang terjadi di Sukabumi kemarin itu mereka menganggap dan mereka pikir bahwa villa tersebut merupakan gereja yang permanen, sedangkan yang diatur dalam undang-undang yang harus ada izinnya itu apabila gereja atau gedung gereja itu dibangun secara permanen atau digunakan secara permanen oleh orang-orang yang beribadah di situ, khususnya umat Kristiani. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi perhatian sebenarnya ya bagi pemerintah kita, supaya mereka benar-benar memperhatikan sampai ke bawah, sampai ke daerah, sampai ke pelosok,
kelompok untuk tetap terjaganya toleransi seharusnya. Tetapi pada faktanya yang kita saksikan apa yang terjadi di Sukabumi, justru ada beberapa aparat penegak hukum yang menyaksikan, yang menonton, yang melihat-lihat saja bagaimana sekelompok orang merusak villa tersebut. Bahkan mereka berani menurunkan salib yang merupakan simbol dari agama Kristen. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berbeda iman dengan kita. Itu tidak ada untungnya kalau kita melakukan pelanggaran terhadap hukum. Mari kita tetap jaga kebersamaan. Jangan sampai kita membela agama kita itu dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain, mempersekusi rumah ibadah orang lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi biarlah ini pemerintah, khususnya Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga wakilnya Pak Gibran, untuk bisa memberi perhatian yang cukup untuk kaum minoritas yang selama ini tertekan atau ditekan oleh sekelompok orang dengan menyuarakan nama Tuhannya, dengan teriak-teriak atas nama Tuhannya, dan mereka menganggap ketika mereka melakukan pengerusakan itu mereka sudah membela agama mereka atau sudah taat kepada Allah mereka atau kepada Tuhan mereka ketika mereka melakukan itu. Kalau tidak, ya ngapain harus teriak-teriak atas nama Tuhan. Nah, teman-teman, itu yang perlu kita sampaikan supaya ke depannya itu jangan terjadi lagi. Dan sekalipun itu sudah banyak pihak yang mengutuk tindakan tersebut, ya seharusnya tidak hanya mengutuk, tetapi itu bisa dipastikan atau lebih ditindak tegas bagi mereka-mereka yang melakukan tindakan tersebut atau tindakan intoleran tersebut. Karena negara kita adalah negara Pancasila, dan keadilan itu ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan ada yang berbeda di mata hukum. Jangan karena ini mayoritas maka itu berbeda dengan minoritas. Tidak, kita harus setara di mata hukum. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.